Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan ayat yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Apakah setiap kejahatan yang kami lakukan itu akan mendapat balasan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, bukankah kamu pernah sakit? Bukankah kamu pernah menderita? Bukankah kamu pernah sedih? Bukankah kamu pernah ditimpa kesusahan?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Tentu pernah, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Itulah sebagian dari balasan untuk kalian." Seseorang bisa melakukan kejahatan karena dua sebab. Pertama, karena ada niat melakukan kejahatan itu sendiri. Kedua, karena ada kesempatan. Di antara kedua sebab terjadinya kejahatan ini, motif yang pertamalah yang paling kuat. Ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan kejahatan, maka secara otomatis cara untuk mengeksekusi kejahatan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan secara otomatis pula kesempatan akan tercipta mengikuti cara yang telah muncul terlebih dahulu. Misalnya, seseorang punya niat untuk mencuri, maka cara untuk melakukan aksi pencuriannya itu dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan aksinya akan muncul dalam benak si pencuri, mengikuti niat yang telah terpatri sebelumnya. Namun demikian, motif kedua yang berupa kesempatan juga tidak bisa dianggap remeh, karena adanya kesempatan bisa membuat orang melakukan kejahatan, meski tidak didahului dengan niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Misalkan, seorang laki-laki yang secara kebetulan melihat aurat perempuan bukan mahramnya, tiba-tiba muncul keinginan untuk melakukan hal tidak senonoh dengan cara memaksanya sehingga terjadilah pemerkosaan. Kejahatan seperti ini terjadi tidak didahului dengan niat untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi karena ada kesempatan, maka keinginan untuk melakukan kejahatan itu muncul secara tiba-tiba dan terjadilah tindak kejahatan. Pertanyaan Abu Bakar kepada Nabi SAW dalam hadis tersebut menjadi peringatan kepada kita bahwa setiap kejahatan yang kita lakukan tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pasti ada perhitungannya, yaitu berupa balasan yang setimpal dengan kejahatan yang kita lakukan, baik balasan itu terjadi di dunia maupun terjadi di akhirat nanti. Di dunia balasannya bisa berupa rasa sakit, penderitaan, rasa sedih, kesusahan hidup, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya. Sedangkan di akhirat, Allah lah yang maha tahu dan maha adil untuk membalas kejahatan yang pernah kita lakukan jika kita tak kunjung bertaubat hingga ajal menjemput. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan semasa hidup, Allah pasti akan memperhitungkannya. Maka, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula.